Halo, selamat berjumpa dengan saya Dr. Insinyur Iwan Jundra. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar sistem jaringan distribusi tegangan menengah. Pola sistem jaringan distribusi tegangan menengah. Sebelum saya masuk pada hal yang spesifik tentang pola sistem jaringan tegangan menengah, dalam gambar ini disajikan sistem pembangkitan dan penyaluran energi listrik dari pembangkit hingga sampai ke konsumen. Dalam gambar disajikan bahwa dari kiri atas itu ada pusat listrik, ya. Sambil ini pembangkit tenaga listrik, ada beberapa, ya. Dalam gambar ini ditunjukkan hanya dua, sebenarnya banyak sekali ratusan pembangkit tenaga listrik yang terhubung dalam sistem ketenaga listrikan, misalnya sistem pembangkitan Jawa Bali. Beberapa pembangkit ini terhubung secara interkoneksi untuk melayani pusat-pusat beban yang jauh dari pembangkitan. Karena jauhnya pusat beban dari pusat pembangkitan, karena pusat pembangkitan ini biasanya letaknya di pinggiran, ya, agar tidak mengganggu masyarakat karena kebisingan, polusi, dan kemudian temperatur dan lain sebagainya. Nah, ketika sudah dibangkitkan, maka energi listrik ini disalurkan melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi 500 kV. Kenapa pakai 500 kV? Karena dia konsumen itu jaraknya sangat jauh dari pusat pembangkitan. Jadi beberapa pusat pembangkitan listrik ini dijadikan satu, terhubung secara interkoneksi, ya. Tapi pusat pembangkitan listrik ini tidak hanya terhubung di sistem subdet saja, ada juga yang di SUTT 150 kV, ya. Kalau subdet 500 kV, misalnya PLTA Jatiluhur, Wilingi, dan lain sebagainya, itu yang besar-besar di Pulau Jawa. Misalnya PLTU Python, nah itu terhubungnya dengan sistem 500 kV. Kemudian dari subdet 500 kV ini diturunkan tegangannya melalui gardu induk menjadi saluran udara tegangan tinggi 150 kV. Nah, saluran udara tegangan tinggi 150 kV ini Anda bisa lihat di Bali ada jaringan 150 kV, sedangkan 500 kV di Bali belum ada. Ya, jadi untuk disalurkan dari Jawa ke Bali, tegangan diturunkan menjadi 150 kV dan disalurkan melalui kabel laut. Nah, di Bali sendiri 150 kV itu interkoneksi lagi antara kabel laut Bali, kemudian PLTG Gilimanuk, PLTU di Pemaron, PLTGU di Pemaron, ya, PLTU Celukan Bawang, kemudian PLTB Pesanggaran, ya, dan mungkin pembangkit-pembangkit lain yang ada di Bali. Nah, dia terinterkoneksi, ya, dalam suatu sistem saluran udara tegangan tinggi 150 kV. Nah, dari SUTT 150 kV baru kemudian diturunkan lagi melalui gardu induk. Dari gardu induk dari 150 kV diturunkan dengan trafo tenaga menjadi 20 kV. Ya, 20 kV. Nah, dari 20 kV ini barulah ada yang disebut dengan sistem jaringan tegangan menengah, ya, yang disuplai dari gardu induk
20 kafe melalui penyulang-penyulang. Ya, seperti misalnya di Bali ada Gardu Induk menurunkan dari 150 menjadi 20 kafe, antara lain misalnya Gardu Induk Sanur, Gardu Induk Nusa Dua, ya. Demikian juga Gardu Induk di Bali sudah ada GIS, ya, GIS 150 kafe di Pecatu. Ada juga di Tanah Lot, ya. Jadi itu beberapa lokasi. Gardu Induk Kapal juga menurunkan tegangan menjadi 20 kafe. Baru kemudian dilanjutkan di penyalurannya melalui sistem jaringan tegangan menengah melalui penyulang-penyulang. Ya, jadi misalnya kalau dari GI Sanur, misalnya penyulang buruan, gitu misalnya. Ya. Itu jadi ini dia masing-masing penyulang menyuplai kebutuhan energi listrik di masing-masing pusat beban dalam sebuah sistem distribusi tegangan menengah, atau sering juga disebut dengan sistem distribusi primer, tegangannya 20 kV. Nah, dari distribusi primer ini ada juga langsung menyuplai beban untuk beban konsumen pelanggan tegangan menengah. Konsumen pelanggan tegangan menengah ini biasanya untuk konsumen dengan daya di 201 kVA ke atas. Sedangkan untuk konsumen di bawah 201 kVA ke bawah, ya, itu masuk dalam konsumen tegangan rendah. Sebelum masuk ke konsumen, tegangan menengah 20 kV diturunkan melalui gardu distribusi, baik itu gardu bangunan maupun gardu portal atau gardu tiang. Tegangan diturunkan dari 20 kV menjadi 380 lane to lane-nya atau pasa ke pasanya, dan 220 volt dari pasa ke netral. Nah, baru ini kemudian disalurkan melalui jaringan tegangan menengah atau sistem distribusi sekunder. Nah, sistem distribusi sekunder ini masuk ke saluran rumah, saluran masuk, baru masuk ke kWh meter milik PLN yang ditempatkan di masing-masing konsumen. Nah, kalau kita lihat fisiknya kurang lebih begini, ya. Saluran udara tegangan ekstra tinggi. Towernya biasanya lebih tinggi dia. Ya, kalau yang 150 kV sedikit lebih rendah. Ada juga tidak pakai tower yang 150 kV tapi pakai tiang beton. Tapi tiang betonnya lebih tinggi dari tiang beton yang digunakan untuk SUTM. Kalau SUTM itu tiang betonnya maksimal tingginya 13 meter. Sedangkan untuk gardu induk 150 kV kurang lebih tingginya sekitar 20 meter. Nah, ini yang membedakan SUTT dengan SUTM. Ya, secara fisik itu kalau SUTM dengan SUTT jumlah kawatnya juga sama 3 karena dia yang disalurkan juga di ini pasa RST. Nah, inilah dari pembangkit dijadikan satu melayani industri. Ada juga ya kalau industri besar dia pelanggan 150 kV, kalau di Bali belum ada. Kalau di Pulau Jawa cukup banyak industri yang berlangganan 150 kV. Yang saya sudah sampaikan tadi bahwa di gambar ini ada pembangkit PLTD yang terhubung dengan sistem 150 kV. Ini contoh kasusnya PLTD di Kosanggaran, Bali. Nah, itu. Kemudian disalurkan kepada konsumen. Untuk yang TM ada juga konsumen TM. Ya, kalau yang konsumen kecil itu jaringannya jaringan TR. Ya, demikian juga perumahan. Ya. Perkantoran besar juga ada perkantoran yang
sebagai pelanggan TN. Tapi ada juga yang sebagai pelanggan TR. Jadi yang membatasi itu bukan jenis usahanya, tapi besarnya daya. Begitu 201 kVA ke atas, maka dia pelanggan tegangan menengah. Konsep dasar jaringan tegangan menengah, ya. Sistem tegangan menengah itu sampai dengan maksimum 35 kV, tapi di Indonesia umumnya saat ini adalah 20 kV. Kalau konstruksinya untuk jaringan tegangan menengah ini, sistem distribusi itu ada saluran udara, ada juga saluran kabel tanah. Ya, jadi saluran udara dia nampak di udara menggunakan tiang listrik, sedangkan yang di kabel tanah ini dia ditanam di dalam tanah ataupun di dalam sebuah trench, ya. Saat ini kan kadang kesulitan untuk izin galian. Nah, sekarang sudah mulai pemasangan kabel dengan sistem trench, HDD. HDD itu horizontal drilling duct, gitu. Jadi dia dibor secara horizontal, kemudian dimasukkan pipa. Nah, di dalam pipa baru dimasukkan kabel SUTN. Nah, di dalam membangun sebuah jaringan distribusi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Alasan teknis, gitu misalnya. Ya. Jadi misalnya di perkotaan itu banyak bangunan-bangunan tinggi sehingga sering terkendala kalau membuat jaringan distribusi udara, makanya dibuat dia jaringan distribusi kabel tanam. Gitu. Jadi ini hal-hal teknis yang kadang-kadang membatasi dalam membangun jaringan distribusi tegangan menengah. Kemudian alasan ekonomis, ya. Jadi di samping alasan teknis, di dalam membangun jaringan distribusi penting dipertimbangkan alasan ekonomis. Gimana kalau pelanggannya jarang gitu, misalnya di pedesaan gitu misalnya, atau daerah pinggiran, ya. Tentu kalau dipasangin kabel tanam dia sangat panjang dan jadi mahal, sedangkan konsumennya sedikit, sehingga kalau dipasang kabel tanam konstruksinya mahal, penjualan energinya sedikit. Nah, sehingga tidak ekonomis kalau dibangun saluran udara, saluran distribusi dengan kabel tanam. Makanya untuk beban-beban yang sifatnya terdistribusi, ya, jarang kepadatan bebannya, biasanya jaringan distribusi menggunakan saluran udara tegangan menengah karena dianggap lebih ekonomis, lebih biaya pembangunannya lebih murah. Namun dari sisi kehandalan, tentu yang saluran udara ini berpotensi mengalami gangguan yang cukup tinggi, ya. Baik itu gangguan komponen rusak maupun gangguan luar, seperti misalnya gangguan dari pohon, dari binatang, ya. Belum lagi karena cuaca, misalnya pinggir pantai atau daerah yang berpolutan karena daerah tambang, ya. Nah, itu beberapa hal yang saya sampaikan tadi, gangguan untuk saluran udara tegangan menengah ini akan mengakibatkan tingginya SAIDI-SAIFI. SAIDI-SAIFI ini merupakan indeks kehandalan. Semakin besar indeksnya, maka kehandalan sebuah sistem distribusi semakin rendah, ya. Sehingga SAIDI-SAIFI itu bila perlu diupayakan 0, tapi itu tidak mungkin. Yang namanya peralatan ada saja yang gangguan, baik itu yang kabel tanam maupun saluran udara tegangan menengah. Nah, gangguan-gangguan untuk saluran udara tegangan menengah ini seperti misalnya gangguan binatang gitu, misalnya ada gangguan tupai, gangguan dari monyet, koala, ular, tokek, dan lain sebagainya. Banyak sekali gangguan-gangguan dari temporer untuk saluran udara tegangan menengah. Maka salah satu upayanya ya harus
diisolasi, diupayakan tidak ada bagian yang terbuka. Makanya saya menciptakan tekap isolator. Nah, inilah tekap isolator ini sebagai sebuah solusi terhadap permasalahan SUTM dari gangguan-gangguan temporer, yaitu baik itu pohon, binatang. Nah, dari sisi polutan, misalnya pinggir pantai kan hawa laut, atau mungkin daerah tambang itu misalnya itu menghasilkan debu, misalnya pabrik semen itu debunya berbentuk tanah. Kemudian kalau daerah tambang batu bara, debunya adalah bentuk abu batu bara. Nah, ini akan sangat mengganggu sistem distribusi sehingga akan terjadi partial discharge. Partial discharge itu merupakan fenomena percikan bunga api listrik ya pada isolator. Ya. Hal ini terjadi karena terjadinya polutan atau pengotoran di isolator. Nah, untuk hal ini menimbulkan permasalahan karena kapasitansi. Dengan demikian, maka saya buat juga tekap isolator fungsinya untuk melindungi bagian penghantar dengan isolator ini tetap bersih. Makanya saya pasang tekap isolator, saya buat tekap isolator itu dibersihkan dulu isolatornya, baru di cover pakai tekap isolator sehingga dia selalu bersih. Nah, dengan demikian maka partial discharge dapat ditekan. Selanjutnya alasan estetika dan segi keindahan. Tentu ini menjadi pertimbangan yang lepas dari dua pertimbangan di atas. Walaupun kadang-kadang dari sisi ekonomi teknisnya masih memungkinkan saluran udara, tapi di tempat-tempat tertentu karena pertimbangan estetika dan keindahan, maka digunakan saluran kabel tanah. Ya, seperti misalnya kawasan wisata BTDC, ITDC ya, Nusa Dua. Itu semua kabel tanam semua karena mempertimbangkan estetika atau keindahan, sehingga dipasanglah kabel tanam di situ. Selanjutnya adalah alasan pelayanan. Ya. Jadi kalau misalnya konsumennya masih tumbuh, dibutuhkan pengembangan yang sering terjadinya pengembangan pertumbuhan konsumen, maka dibuatlah saluran udara tegangan menengah. Karena mudah dikembangkan, mudah dijumper, ya, mudah dipotong, dipindahkan, dan lain sebagainya. Beda dengan kabel tanam, sekali ditanam udah tidak bisa diotak-atik lagi. Kemudian kontinuitas pelayanan ini saya bilang tadi masalah kehandalan. Bila perlu 24 jam itu listrik tidak boleh padam. Dan selanjutnya adalah jenis atau macam pelanggan. Tentunya mesti misalnya daerah-daerah yang atau pelanggan-pelanggan yang merupakan pelanggan eksklusif, misalnya Istana Kepresidenan, kemudian kantor gubernur, kemudian hotel-hotel mewah yang termasuk pelanggan eksklusif. Ini tidak cukup dilayani oleh satu penyulang, dia harus disuplai oleh beberapa penyulang. Tujuannya apa? Agar kontinuitas pelayanan menjadi baik. Jangankan padam, berkedip pun tidak boleh, gitu misalnya. Ya. Jadi ini yang alasan jenis pelanggan dalam kita membangun jaringan. Kalau kita lihat di sini jaringan tegangan menengah ini, ya, setelah masuk pada rel penyulang, keluar dari rel penyulang inilah yang disebut dengan jaringan tegangan menengah. Ya. Kalau Anda lihat di dalam titik-titik gambaran garis putus-putus paling atas, itu gambaran dari sebuah gardu induk medium voltage substation. Ya, jadi dia di sini menurunkan dari sistem 150 kV menjadi 20 kV masuk kepada gardu induk sisi 20 kV. Keluar dari gardu induk sisi 20 kV inilah ada TM keluar, SKTM keluar, ya, SUTM. Nah, itu baru merupakan jaringan distribusi yang menjadi
topik mata kuliah ini. Jadi setelah keluar dari gardu induk sisi 20 fase. Kemudian masuk ke SUTM gitu misalnya, dia ada suite-nya baik berupa view sketch out kan, ya. Misalnya ini untuk gardu portal atau gardu tiang gitu ya. Dia ada view sketch out-nya dulu, baru masuk ke trafo, kemudian arrestar, ya, kemudian baru masuk ke PHB TR, ya, PHB TR. Jadi ini yang dari distribusi diturunkan dengan SUTM, ya. Kemudian dari gardu induk ini keluarlah JTR, jaringan tegangan rendah, ya. Kalau SUTM-nya itu distribusi primer, kemudian JTR ini di bawah saklar TR itu adalah jaringan distribusi tegangan rendah yang juga disebut dengan saluran distribusi sekunder untuk melayani konsumen tegangan rendah. Nah, kalau kita lihat gardu portal seutuhnya seperti ini, ya. Gardu portal itu ada FCO dari SUTM-nya ini, ya. Dari SUTM, kemudian ada fuse cat out atau FCO, ya. Kemudian dari FCO ini turun ke arrestor. Arrestor baru ke basing trafo. Nah, trafo tiang inilah yang menurunkan tegangan dari 20 kV menjadi 380-220 volt yang kemudian disalurkan turun ke PHBTR, ya. Panel hubung bagi tegangan rendah ini, ya, PHBTR. Keluar dari PHBTR ini ada juga yang melayani konsumen langsung, ini misalnya ini. Jadi ada kWh meter, ya. Dari PHBTR ini masuk ke kWh meter langsung masuk ke konsumen di sini, misalnya seperti di ini contoh gardu portal di Pai Susudian. Dari sini ini dia keluar langsung menyuplai Pai Susudian. Ya. Kadang-kadang ini karena dia SUTM ini terbuka, kalau misalnya ada kelelawar menggantung di sini akan terjadi discharge, atau misalnya ada tupai yang lompat-lompat di sini di fuse cat out, di basing ini ada tokek itu misalnya, dia mudah setrum sehingga mengganggu kehandalan. Makanya saya juga ciptakan sekap isolator untuk fuse cat out. Ya, jadi fuse cat out itu keluar dari pabrik dia tidak ada covernya. Tapi saat ini saya sudah lengkapi dengan cover sehingga dia itu tercover. Kemudian untuk trafo, nah di basing trafo ini juga sering terjadi gangguan temporer. Nah, sekarang saya juga buat sekap isolator untuk gardu, ya, baik itu di arrestornya pun di basingnya, basing primer maupun basing sekunder. Nah, di sini sudah di Pesusudian ini gardu portalnya sudah dilengkapi. Nah, kembali ini berpikir tentang kehandalan. Nah, untuk menjamin kehandalan sistem distribusi tegangan menengah, ya, maupun tegangan rendah, ya. Nah, pada umumnya material utama pelengkapan distribusi itu distandarisir, ya. Dia ada standarnya. Ya. Misalnya, kenapa hal ini distandarisir, ya? Karena fungsinya untuk mengurangi variasi penyediaan perlengkapan. Ya. Dengan adanya standar ini, maka material merek A, B, C bisa digunakan di pengganti material XYZ yang mengalami kerusakan. Nah, dengan demikian juga penyediaan perlengkapan tidak perlu banyak. Tidak setiap merek ada cadangannya.
ya. Nah, tentu hal ini akan menghemat fasilitas gudang karena tidak perlu banyak menyiapkan cadangan untuk mengantisipasi kerusakan peralatan. Menyederhanakan variasi tugas petugas, operasi maupun pemeliharaan. Standar ini menjadi penting dilakukan untuk tidak banyak variasi tugas petugas, baik itu dalam operasi maupun pemeliharaan. Ya. Jadi apapun mereknya, cara mengoperasikannya, cara memeliharanya hampir sama. Itu yang menjadi tujuan kenapa sebuah material itu distandarisasi. Steam misalnya SPLN D3.002 strip datar 1.2 2007 merupakan standarisasi spesifikasi transformator distribusi. Ya. Di bagian 1 itu adalah transformator 3 fasa 20 kV 400 volt dan transformator fasa tunggal 20 kV 231 volt ya, dan 20 kV ya 231 volt ya. Jadi bisa juga di 20 kV bagi akar 3-nya. Kadang juga ada sebuah sistem distribusi menyalurkan 1 kawat saja. SUTM-nya hanya 1 fasa saja. Sehingga dibutuhkan transformator dengan tegangan 20 kV bagi akar 3 atau hasilnya nanti 11,6 kV, tapi keluarannya tetap 231 volt dari fasa ke kanan atau dari fasa ke netral. Nah, ini salah satu contohnya. Misalnya sebuah trafo itu trafo distribusi, dia harus memiliki tegangan 20 kV. Ya. Untuk yang fase tunggal, dia bisa ada 2 sistemnya. Untuk yang fase 3 ada 1 saja, harus 20 kV. Sedangkan untuk yang fase tunggal, itu ada 20 kV dan 20 kV akar 3. Kalau yang sistem JTR-nya hanya 3 kawat, itu 20 kV. Tapi kalau yang JTM-nya 4 kawat, karena ada di samping fasa RST ada juga netral 1 ya. Ya, kadang netral ini bisa diambil dari Dilong. Maka dia sistemnya itu dia 1 kawat saja JTM ini. Sehingga saluran trafonya itu adalah 20 kV bagi akar 3 atau 11,6 kV. Nah, sedangkan ketika tegangan sekundernya, kalau dia sistem fasa 3, fasa atau lane to lane itu dia tegangannya 400 volt, sedangkan dari fasa ke netral 231 volt. Nah, inilah salah satu contoh dari standar MDU, material distribusi utama. Contohnya transformator distribusi. Ya, ini dia salah satu. Nah, karakteristik teknis material TM ya, ada beberapa karakteristiknya ya, tergantung jadi jenis materialnya. Rated insulation voltage, jadi tegangan isolasinya itu minimal 24 kV. Test power frekuensi 24 kV ya, pada frekuensi 50 Hz ya. Ketahanan impuls BAL, basic insulation impulse level, itu minimal 125 kV, itu tegangan sesaat nih. Harus nominalnya berapa ampere itu ya, tergantung ininya ya. Jadi misalnya untuk fuse cut out harus nominalnya misalnya ada yang 35 ampere atau mungkin sampai 100 ampere ya. Kemudian tes ketahanan hubungan pendek. Nah, ini biasanya tes ketahanan hubungan pendek ini biasanya diberikan untuk sistem pengaman, seperti misalnya PMT, kemudian
kemudian circuit breaker, fuse get out gitu ya. Kemudian ini short circuit breaking capacity ya, bukan making ini, breaking capacity ya. Short circuit breaking capacity misalnya 31,5 kA. Nah, ini dua breaking capacity ini sangat dipengaruhi kedekatan dari titik pemasangan breaker terhadap trafo. Ya, semakin dekat pada trafo, maka breaking capacity-nya semakin besar. Kenapa? Karena arus gangguan itu menjadi semakin besar. Nah, ini contoh spesifikasi teknis. Nah, tentu pabrikan biasanya membuat alat itu minimal sama dengan spesifikasi itu bila perlu di atasnya. Seperti misalnya spesifikasi teknis tekap isolator ini. Misalnya, tekap isolator YSB 150 AP. Fungsinya untuk apa? Untuk jaringan belokan dengan belokan maksimum 22 derajat. Kenapa desainnya 22 derajat? Karena memang untuk belokan SUTM itu 22 derajat maksimum. Kalau lebih dari 22 derajat, maka dia menggunakan dua isolator, double isolator tumpu, ya. Itu sampai dengan 45 derajat. Itu udah double isolator tumpunya, makanya pasang tekap isolatornya juga otomatis dua, ya. Dengan demikian belokannya tidak sampai melebihi 42 derajat, ya. Kemudian hal ini digunakan untuk pengantar 3 CS 150 mm, ya. Atau untuk kalau kabelnya A3C bisa sampai 240 mm persegi. Ya, jadi penggunaannya di mana? Ini yang bisa masuk dengan standarisir di standar. Jadi tekap isolator ini dapat digunakan di isolator line push maupun pin push. Line push itu yang kecil, sedangkan line push itu yang pin push itu yang besar, ya bentuknya kayak payung. Ya. Itu baik yang polimer maupun yang keramik. Bahan bakunya ini ya tekap isolator, kemudian tekanan cetaknya 350 ton, kemudian temperatur kerja. Temperatur kerja ini yang tekap isolator ini dapat bekerja sampai 160 derajat Celcius. Sedangkan SUTM itu didesainnya cuma 70 derajat Celcius. Nah, ini sudah lebih dari 2 kali lipat. Nah, sehingga kalau misalnya yang namanya operasi seling ada juga gangguan. Kadang juga sudah didesain 160 derajat masih ada tekap isolator yang terbakar. Kenapa terbakar? Ya kemungkinannya adalah pemasangannya yang tidak sesuai ketentuan. Seperti misalnya tidak bersih atau mungkin tekap isolator lurus dipasang pada jaringan yang berbelok. Tekap isolator lurus dipasang pada konstruksi Raves A3 atau yang untuk jumperan. Nah, ini tentu ini tidak cocok. Nah, itu. Jadi kesalahan perlakuan dan kesalahan konstruksi sering mengalami kegagalan sebuah alat. Nah, tegangan tembusnya itu 31,3 kV. Sedangkan di dalam spesifikasi tadi di atas itu sudah disebutkan minimum dia 24 kV. Tapi dengan tekap isolator ini 31,3 kV, maka dia sudah memenuhi syarat. Dan seterusnya syarat. Bahan bakunya nilon, kemudian kekuatan sabuknya pengikatnya 150 dkN. Kenapa 150 dkN? Karena tidak ada ketentuannya ini sebenarnya berapa. Tapi saya desain cukup kuat, namun di bawah ketentuan kekuatan tiang. Kalau tiang itu, tiang listrik itu paling rendah 250 dan. Makanya kekuatan sabuk ini saya desain 150 dan. Sehingga ketika terjadi gangguan mekanis dengan kekuatan sampai dengan 150 dan, maka sabuk pengikat ini yang putus, bukan tiang yang patah.
Karena pasti kita lebih cepat merecovery hanya mengganti pickup isolator daripada kita membangun tiang baru. Jadi ini yang terkait dengan karakteristik teknis.